Hari pertama saya kembali bertugas pasca cedera yang saya alami, secara mental saya sepenuhnya siap. Tetapi secara fisik memang masih sedikit terganggu. Namun demi kewajiban tugas sebagai prajurit, saya harus kembali bergabung dengan rekan-rekan saya. Sesuai rencana, besok pagi kami akan diberangkatkan ke satu wilayah yang diduga merupakan tempat persembunyian beberapa orang anggota KKB yang melarikan diri. Dalam briefing singkat, saya memaparkan teknis operasi yang sedikit berbeda dari biasanya. Dalam situasi seperti sekarang ini, bukan saja setiap hal yang mencurigakan harus kami waspadai. Semua hal yang berpotensi merupakan indikasi atau petunjuk akan kemungkinan adanya gangguan keamanan harus kami kaji sedetail mungkin. Kalau sebelumnya, kami selalu mencari dan mengawasi jalur tikus, pergerakan KKB melalui sungai dan hutan perbukitan, kali ini kami harus menyusup mendekati perkampungan warga yang saya curigai sebagai tempat persembunyian KKB. Pukul 5:15 keesokan harinya, kami sudah berada di lokasi. Pada jarak sekitar 150 meter di sebelah selatan perkampungan, saya naik ke posisi yang lebih tinggi. Sampai pukul 7, sama sekali saya tidak melihat adanya aktivitas warga di perkampungan. Pintu rumah warga masih terlihat tertutup rapat. Kepulan asap dari tungku api pembakaran yang biasa terlihat di pagi hari juga tidak ada. Teleskop. Senapan saya arahkan ke tumpukan pohon pisang yang berada di tengah perkampungan. Walau terlihat sunyi senyap, saya yakin KKB berada di salah satu rumah atau honai. Kami menunggu sampai pukul 8:30. Aktivitas warga juga masih belum terlihat. Ini tidak biasa. Saya mulai curiga. Saya memerintahkan 3 orang rekan saya untuk bergerak ke arah barat perkampungan, untuk memantau pintu gerbang keluar masuknya warga. 15 menit kemudian, saya memerintahkan mereka untuk menembak sebuah drum besi yang berada di samping sebuah honai. Kemudian, saya mengarahkan teleskop senapan saya ke semak-semak yang berada di belakang honai. Beberapa detik setelah suara drum melenting terkena peluru, saya melihat ada sesuatu yang bergerak di antara semak-semak. Sesaat kemudian, terlihat seorang anggota KKB sedang membidik ke arah 3 orang rekan saya yang berada di sebelah barat perkampungan. Dengan senapan yang berperedam, saya pun mengeksekusinya. Pancingan pun berhasil. Beberapa anggota KKB terlihat bersiap melarikan diri. Mereka berkumpul persis di sekitar tumpukan pohon pisang. Walau terlihat sangat jelas, saya belum bisa melakukan penembakan. Dari 5 orang yang terlihat di teleskop, hanya 1 orang yang terlihat memegang senjata api. Saya tidak mau ada warga masyarakat yang menjadi korban. Beberapa saat kemudian, 2 orang di antara mereka, 1 orang memegang senjata laras panjang dan 1 orang lainnya memegang parang, bergerak ke arah gerbang perkampungan. Saya memerintahkan rekan saya untuk mengeksekusinya. Setelah rentetan tembakan terdengar, beberapa anggota KKB berhamburan dari dalam sebuah honai. Mereka mencoba melarikan diri ke arah perbukitan. Arah yang fatal dan salah. Kami pun menyambut mereka dengan semangat merah putih.